Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi selama 37 tahun untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat dan ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya. Station for All, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang bahagia. Sebahagia Dita bisa menyapa Anda kembali hari ini di program seputar Universitas Terbuka dengan tema Menggapai Asa di Negeri Kincir Angin. Baik, untuk pertanyaan yang akan Anda ajukan di program seputar UT ini bisa langsung Anda ajukan ke nomor WhatsApp kami dengan nomor 0812 10 36 27 29 dengan atau Anda bisa berkomentar langsung di channel YouTube kami saat live streaming di Universitas Terbuka TV. Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh, sistem ini berbeda dengan pendidikan tatap muka pada umumnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta, Pasal 46, dinyatakan bahwa pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan bahan ajar mandiri serta sebagai sumber belajar berbasis teknologi informasi. Dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, Universitas Terbuka membuka akses dalam menempuh pendidikan tinggi bagi setiap warga negara Indonesia tersebar secara geografis, baik di pelosok hingga warga negara yang saat ini bekerja di luar negeri. Berdasarkan data yang diambil pada 22 Mei 2022, jumlah mahasiswa Universitas Terbuka yang registrasi sebanyak lebih dari 346.000 orang mahasiswa yang juga berdomisili tersebar di luar negeri. Ini diketahui dari data sebaran mahasiswa UT di luar negeri per 12 April 2021. Untuk itu, kali ini kami berkesempatan mengangkat tema yang tentu tidak ingin Anda lewatkan, UT listeners dan juga rekan-rekan mahasiswa, yaitu Menggapai Asa di Negeri Kincir Angin bersama dengan Bapak Dr. Perdamaian Daulay SOS MSI selaku Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri atau biasa kami kenal dengan PPMLN, dan juga salah seorang mahasiswa
pada Universitas Terbuka Pokjar Belanda, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UT, ada Ibu Agnes Rosario Teno. Apa kabarnya hari ini Ibu dan Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, ini kalau dipanggil nama lengkapnya terlalu panjang begitu ya. Iya, Kalau benar. Pak Perdamaian biasanya dipanggil Pak Damai begitu ya. Iya, benar. Kemudian untuk Ibu Agnes ya. Baik, sebelumnya kita akan ke Ibu Agnes terlebih dahulu yang sudah mau terbang jauh-jauh dari Belanda begitu ya Iya, Pak iya. ya. Baik, Ibu Agnes apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Kapan datang dari Belanda? Saya datang dari Belanda tanggal 26 Juni tahun ini. Baik, itu memang sedang berlibur atau memang ada yang harus diurus di Indonesia begitu? Saya sebenarnya mau berlibur, tapi saya juga mau urus saya punya KTP, karena KTP saya itu KTP yang lama. Jadi sekarang kan sudah pakai elektronik. Betul. Ya. Jadi atas permintaan UT saya mesti urus KTP. Baik. Makanya saya sempatin dulu. Jadi untuk memang urus KTP sengaja itu. untuk berlibur sekalian harus ganti KTP begitu ya. Iya. Baik, kita akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tapi sebelum berbincang dengan Ibu Agnes, kita akan lebih dalam dulu berbicara dengan Pak Damai hari ini. Iya, Baik. monggo, Pak Damai sehat ya, Alhamdulillah. Pak. Bagaimana ini caranya UT memberikan pandangan kepada masyarakat Indonesia begitu, dimanapun mereka berada, bahwa sistem pembelajaran yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka ini mampu untuk menjangkau keterpisahan jarak dan waktu begitu. Ya. Terima kasih, Mbak. Sebelum saya menjawab, mungkin saya sapa dulu ya Boleh, mahasiswa saya silakan, yang ada dimanapun, khususnya mahasiswa UT yang ada di luar negeri. Ya, salam. Saya dengan Bu Agnes. Mungkin Bu yang dari Belanda juga sedang menonton kita ya. Ibu Eli. Bu Eli ya, Bu Eli ini sangat sportif dan sangat antusias ya untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka. Ya, baik. Tadi pertanyaannya bagaimana UT ya mampu menjangkau keterpisahan dan jarak kepada masyarakat begitu. Betul, ya. ya. Yang pertama mungkin kita kembalikan kepada implementasi dari sistem belajar jarak jauhnya. Jadi sistem belajar jarak jauh ini kan berbeda dengan pembelajaran yang tatap muka seperti yang banyak dilakukan di universitas lain. Karena kita belajar jarak jauh, maka akses untuk pendidikan bagi siapapun itu terbuka lebar, karena dia tidak akan diwajibkan datang ke kampus, ya, kemudian bisa belajar dari manapun, baik yang di desa-desa, di pedesaan, di gunung, di laut dan sebagainya begitu, yang karena keterpaksaan jarak tidak bisa kuliah di perguruan tinggi tatap muka. Kemudian mungkin di sebagian besar juga masyarakat kita dari faktor ekonomi mungkin ya tidak bisa mengakses ke pendidikan yang seperti biasa, sehingga disinilah kita menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa siapapun bisa mengikuti pendidikan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh, termasuk juga nanti saudara-saudara kita yang ada di luar negeri yang kebetulan mereka sedang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia seperti Bu Agnes ini. Jadi bisa kita rangkul untuk kuliah di Universitas Terbuka. Baik, karena mengingat semakin majunya teknologi, semakin majunya zaman begitu, UT pun menjadi salah satu pilihan untuk milenial begitu ya Pak ya. Banyak sekarang milenial yang memilih Universitas Terbuka begitu. Ya, mungkin kalau dari awal sejarahnya pada tahun 1984 mungkin Universitas Terbuka ini banyak orang yang melihat bahwa ini hanya diususkan untuk orang-orang tua begitu. Betul. Ya, yang karena memang dulu awal-awalnya banyak yang mahasiswanya itu di keguruan ya, terutama yang PGSD dulu ya. Tapi untuk sekarang ini karena memang teknologi sudah canggih dan semuanya, kalau dulu UT itu pilihan kedua, kalau sekarang nampaknya UT sudah menjadi pilihan utama ya bagi masyarakat kita saat ini. Kemudian karena itu tadi ya bisa menjangkau ya, di segala sisi ya, maka Pak Rektor itu selalu menyampaikan moto UT yang terbaru adalah menjangkau yang tidak terjangkau begitu ya. Jadi ini mungkin yang menjadi slogan UT untuk menyampaikan kepada masyarakat
agar mengetahui lebih banyak tentang universitas terbuka. Baik. Nah, Pak Damai, dengan sistemnya tersebut akses ke pendidikan tinggi dapat dijangkau begitu di seluruh masyarakat Indonesia meski berada di daerah terpencil. Nah, namun demikian ternyata masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri juga ternyata dapat mengakses universitas terbuka ya, Pak? Iya, bisa. Baik. Itu kalau untuk jumlah mahasiswa kan sampai dengan saat ini untuk yang di luar negerinya aja sudah cukup banyak begitu ya Pak. Ya. Bagaimana cara UT menginformasikan ini begitu kepada masyarakat Indonesia kita yang memang tinggal di luar negeri? Ya, salah satu cara kita adalah mungkin karena sekarang sudah banyak juga media sosial ya, itu yang selalu kita gunakan untuk menyampaikan promosi tentang universitas terbuka, tetapi kita juga melibatkan alumni, kemudian melibatkan juga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri untuk membantu mempromosikan tentang universitas terbuka. Dan juga kita melibatkan perwakilan-perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri seperti KBRI, KJRI gitu. Nanti untuk menyampaikan informasi tentang universitas terbuka kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Baik, jadi kita memang dibantu juga oleh KBRI untuk mempromosikan begitu ya universitas terbuka ini, Pak Damai. Ya, baik, benar. dalam sistem pendidikan universitas terbuka nih Pak Damai menghendaki agar mahasiswa mampu belajar mandiri, kemudian terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan bahan ajar mandiri serta berbagai sumber belajar berbasis teknologi informasi. Nah, dapatkah Pak Damai jelaskan ini maksud dari statement tersebut? Ya, memang universitas terbuka itu menginginkan semua mahasiswanya itu kan bisa mandiri ya. Baik. Karena memang dalam proses pembelajarannya itu memang harus bisa mandiri gitu ya. Jadi di awal saja pun kita sudah bercita-cita semua mahasiswa itu menjadi pembelajar yang mandiri begitu ya. Jadi kami di universitas terbuka khususnya di PPMLN itu dengan berbagai kegiatan kita sampaikan kepada mahasiswa baru misalnya itu bagaimana proses pembelajaran di universitas terbuka nanti supaya mereka bisa paham tentang pembelajaran yang akan mereka lakukan di universitas terbuka, karena memang bukan untuk membeda-bedakan ya, tetapi memang berbeda sistem pembelajarannya dengan universitas yang lain ya. Jadi di awal-awal pun kita sudah harus menyampaikan kepada calon-calon mahasiswa supaya mereka mungkin tidak terkejut ya, karena bukan kebiasaan masyarakat Indonesia kan belajar mandiri ya. Mulai dari SD sampai SMA biasanya kita selalu belajar terbimbing ya. Di sekolah ada kelas, ada guru gitu ya. Itu baru yang disebut dengan belajar begitu ya. Kalau di universitas terbuka kan harus mandiri. Jadi itu berbagai upaya itu kami lakukan supaya mahasiswa paham tentang sistem pembelajaran di universitas terbuka. Supaya nggak kaget begitu ya Pak ya, dengan sistem yang diterapkan oleh universitas terbuka. Baik, melalui sistem pendidikan yang dikemas oleh universitas terbuka nih Pak Damai, UT ini berupaya untuk menjangkau masyarakat yang berada di luar negeri. Nah, boleh dong Pak cerita sedikit gitu, gimana sih awal mulanya nih UT berkiprah di luar negeri? Ya, terima kasih. Ini kan seiring dengan berjalannya waktu ternyata pendidikan jarak jauh ini banyak diminati oleh masyarakat ya. Awal-awalnya mungkin pendiri UT itu hanya untuk warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri begitu ya. Ternyata seiring waktu itu warga negara yang Indonesia yang ada di luar negeri pun menginginkan untuk kuliah di universitas terbuka. Karena mungkin keterbatasan waktu tadi ya, karena mereka sambil bekerja, kemudian mereka sambil kuliah. Jadi ke awalnya ini UT kalau kita lihat sejarahnya tahun 1990-an itu mulai ada mahasiswa kita layani di luar negeri. Kemudian waktu itu seluruh mahasiswa yang ada di luar negeri masih dilayani di UPBJJ UT Jakarta. Oh baik. Iya, tapi ternyata seiring berjalan waktu mahasiswanya alhamdulillah tambah banyak di luar negeri sehingga dibuka beberapa UPBJJ sebagai sentra. Ada di Batam yang untuk melayani mahasiswa yang ada di Singapura dan Kuala Lumpur, Penang yang di Malaysia sama Johor. Kemudian ada juga UPBJJ Pontianak untuk yang Malaysia sebelah Tawau gitu ya. Kemudian ada UPBJJ Tarakan yang berdekatan dengan Kinabalu ya. Kalau nggak salah. Jadi karena ternyata kita melihat semakin banyak mahasiswanya,
kemudian pelayanannya lebih khusus lagi. Dibentuklah pada tahun 2004 kalau saya nggak salah itu UPBJ UT Luar Negeri. Sekarang berganti nama jadi Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri. Baik. Gitu. Jadi ceritanya begitu ya Pak, sampai akhirnya UT mendapatkan banyak mahasiswa dari Layanan luar negeri. Begitu. Sejauh ini bagaimana bentuk kontribusi atau peran yang Pak Damai pimpin begitu dalam mendukung kebijakan institusi terkait dalam menyebarluaskan akses pendidikan tinggi untuk masyarakat kita yang berada di luar negeri ini. Nah, dalam mengelola unit ini, apakah tantangannya begitu atau kendala besarnya apa biasanya yang dihadapi oleh Pak Damai dan rekan-rekan? Ya, kami di Universitas Terbuka kan PPML ini menjalankan visi dan misi Universitas Terbuka ya. Salah satunya itu kan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya yang di Indonesia tetapi juga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri untuk bisa memperoleh layanan pendidikan tinggi. Mungkin visi itu sudah kami jalankan begitu ya. Kemudian di dalam menjalankan tugas dari institusi, kami pikir dengan adanya perkembangan teknologi saat ini kayaknya tantangannya sudah mulai berkurang lah begitu ya. Tidak ada lagi karena semuanya sekarang bisa kita layani dengan menggunakan teknologi. Dulu mungkin ya menjadi masalah pada saat ujian. Itu ya mungkin ya. Ujian itu mahasiswa, contohnya aja di Jepang, itu kan kita kenal ternyata itu kan punya daerah-daerah terpencil-pencil ya tempatnya mahasiswa. Kemudian kalau pada saat ujian kan wajib datang ke KBRI. Jadi itu kan membutuhkan waktu ya bagi mereka, sehingga ini menjadi tantangan bagi mereka. Bagi kami juga itu mengirimkan naskah, kemudian memperoleh naskah kembali lagi sebelum kita kirimkan ke pusat pengujian. Itu mungkin dulu menjadi sebuah kendala ya. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi, ujian sekarang bisa secara online, bisa melalui THE begitu. Itu kendala-kendala itu sudah kita tidak menghadapi itu lagi gitu. Jadi kendala berkurang karena kecanggihan teknologi begitu ya Pak. Ya, kalau mau ada masalah apa-apa tinggal WhatsApp begitu ya Pak. Apa-apa tinggal kirim email saja begitu ya. Baik, kita masih akan berbincang mengenai perkuliahan UT di luar negeri begitu. Tentu juga kami akan berbincang dengan Ibu Agnes mengenai bagaimana sih begitu kuliah di Universitas Terbuka tapi di Belanda. Kita akan jeda sejenak dulu ya Bapak dan Ibu. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listeners, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami hari ini di seputar Universitas Terbuka. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Kuliah ketinggalan, lamar kerja minimal sarjana. Universitas Terbuka solusinya. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Disiplin dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal.
menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan Education Station for All. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program seputar Universitas Terbuka Menggapai Asa di Negeri Kincir Angin. Kita masih akan lanjut ke Pak Damai dulu ya Ibu. Baik, Pak Damai, ini bagaimana caranya jika ada calon mahasiswa yang berada di luar negeri ini ingin bergabung bersama Universitas Terbuka untuk menjadi mahasiswa UT begitu? Apakah melibatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan dalam proses perekrutan calon mahasiswa begitu, apa peran KBRI di sana? Ya, terima kasih Mbak. Ini kebetulan ini ya masa pendaftaran ini ya, bagi masyarakat yang mendengar kami, pendaftaran Universitas Terbuka masih sampai dengan 16 Agustus 2022 ya. Caranya gampang sekali sebenarnya mendaftar di UT ini ya. Beda dengan awal-awal berdirinya UT ya, harus membeli formulir begitu ya, ngisi formulir manual begitu. Sekarang ini tinggal buka link aplikasi pendaftaran UT, dimanapun berada bisa mendaftar. Namun kalau untuk di luar negeri kita ada dua cara ya. Yang pertama, teman-teman calon mahasiswa bisa mendaftar lewat Pokjar atau pengurus Pokjar atau kelompok belajar namanya ya. Kita di luar negeri itu ada 15 Pokjar ya, yang tersebar di beberapa negara, seperti ada di Malaysia, ada di Taiwan, ada di Hong Kong, kemudian ada di Korea, ada di Arab Saudi, Jeddah, Madinah, Qatar juga kita punya, ada teman-teman Pokjar yang bisa membantu untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran. Jadi mungkin teman-teman bisa membuka websitenya luarnegeri.ut.ac.id. Di sana ada daftar-daftar kontak-kontak pengurus Pokjar yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama. Kemudian di dalam bekerja sama dengan Pokjar ini juga di sini keterlibatannya KBRI, KJRI, karena sebagian besar pengurus Pokjar itu juga adalah staf lokal yang ada di KBRI dan KJRI. Baik. Jadi kemudian teman-teman yang lain bisa secara mandiri juga, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin di negara lain ya yang belum punya Pokjar bisa langsung buka website link aplikasi pendaftaran tadi www.admisi.sia.ut.ac.id. Nanti bisa mendaftar secara sendiri. Baik, itu kalau untuk daftar di SIA itu berarti kita bisa langsung masuk dulu ke website Universitas Terbuka ya Pak? Boleh lewat itu juga boleh. Langsung ke aplikasi yang tadi juga bisa Mbak. Baik. Ya. Ini kemudian untuk menjangkau masyarakat Indonesia Pak Damai yang berada di luar negeri agar mendapatkan atau dapat akses ke Universitas Terbuka, diperlukan unit yang dapat melayani segala aktivitas administrasi maupun penyelenggaraan akademik nih ya. Bagaimana Universitas Terbuka membangun kerjasama dengan mitra di luar negeri ini Pak? Mengingatkan perlu adanya staf begitu ya yang dapat membantu UT terkait kegiatan di sana begitu. Ya. Benar Mbak, dan Universitas Terbuka ini perlu saya sampaikan sudah besar ya sekarang ya, alhamdulillah ya, dengan besar sebegini jumlah mahasiswa tadi yang sama Pak sebut sampai 300.000 lebih ya. 340.000 sekian ya. Ini keberhasilan ini dicapai tidak bisa hanya sendiri oleh Universitas Terbuka. Jadi dari awal berdirinya Universitas Terbuka memang kita menjalin kerjasama. Jadi dengan berbagai unit-unit departemen, pemerintah maupun yang swasta begitu ya. Jadi keberhasilan UT saat ini itu adalah berkat jalinan kerjasama tadi. Sama halnya dengan di Universitas Terbuka yang ada di luar negeri, kita juga menjalin kerjasama dengan tentunya yang utama adalah dengan KBRI ya, karena itu adalah perwakilan resmi negara Indonesia yang ada di berbagai negara. Saat ini
supaya mendukung tadi yang disampaikan oleh Mbak, kami sudah bekerja sama dengan 3 kementerian luar negeri khususnya itu karena penting ya, karena sahnya kita membuka layanan di sana kan harus ada dengan Kementerian Luar Negeri. Itu udah ada MOU-nya dengan Universitas Terbuka. Kemudian kita juga dengan Kementerian Pendidikan itu lewat Atikbud ya, yang ngurusi pendidikan di berbagai negara gitu ya. Kita juga udah ada kerjasama. Satu lagi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini juga kita menjalin MOU supaya apa? Supaya para pekerja migran yang mayoritas mahasiswa UT yang di luar negeri ini kan adalah pekerja migran itu, supaya kita dapat akses menjangkau mereka, kita dapat izin dari Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah pada saat wisuda kemarin tanggal 28 Juni 2022 baru kita memperbaharui lagi kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Di samping itu secara operasional yang mengurusi PMI, Pekerja Migran Indonesia itu kan ada di BP2MI namanya ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan BP2MI juga kita sudah menjalin kerjasama. Kita diberikan akses oleh BP2MI untuk calon-calon pekerja migran yang akan berangkat ke negara-negara penempatan. Itu mereka punya kegiatan semacam pelatihan begitu ya untuk calon-calon PMI. Nah, di sana nanti kami diberi akses untuk menyampaikan tentang informasi tentang Universitas Terbuka. Ya, dengan harapan nanti setelah mereka sampai di negara penempatan, mereka kalau sudah ada waktu, sudah beradaptasi, mungkin nanti bisa langsung mendaftar dan menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Baik, ini berbicara mengenai soal kerjasama nih Pak Damai gitu ya, selain dengan KBRI, KJRI, kemudian 3 kementerian tadi sudah disebutkan, ada BP2MI. Ini gimana nih Pak mengenai perekrutan ketua Pokjar, kemudian sekretariat Pokjarnya bagaimana, lokasi tutorialnya bagaimana, dan lokasi ujian tentunya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa teman-teman yang pengurus Pokjar yang ada di 15 Pokjar ya, kita sekarang ada, itu sebagian besar kan adalah pegawai atau staf lokal yang ada di KBRI atau KJRI. Jadi mereka lah nanti yang akan kita secara operasional untuk membantu UT di luar negeri, termasuk tadi misalnya kalau ada tutorial seperti di Hong Kong, itu ada tutorial di Taiwan, di Hong Kong, nanti kita secara intens berdiskusi dengan mereka. Kalau dulu sebelum tadi kilas balik yang tadi ya, pada saat ujian itu kan memang kita harus bekerja sama dengan KBRI. Karena rumah kita ya misalnya yang sah itu kan di luar negeri hanya ada di KBRI. Jadi itu memang harus bekerja sama dengan KBRI supaya pada saat pelaksanaan ujian bisa di lokasi yang ada di kantor-kantor KBRI-nya. Kalau misalnya di negara-negara yang punya sekolah Indonesia, biasanya juga kita izin ke KBRI-nya kan. Misalnya kayak di Malaysia itu ada sekolah Indonesia, di Jeddah ya, di Arab Saudi ada sekolah Indonesia. Jadi tempat-tempat untuk ujian, kalau dulu itu ujiannya yang datang ke kelas, itu kita kerjasama dengan KBRI dan KJRI-nya. Jadi memang sangat UT ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan berbagai mitra-mitra yang saya sampaikan tadi. Betul. Jadi banyak pendukungnya begitu ya? Iya, banyak pendukungnya. Alhamdulillah sekarang ada alumni-alumni yang nggak mau pulang ke Indonesia lagi ya. Mungkin udah kontraknya sudah habis tapi dia masih betah di sana. Nanti mereka kita jadikan sebagai Pokjar gitu ya, mengurusin Pokjar. Seperti di Hong Kong itu adalah ada Bu Emi, mungkin mendengar saya. Halo Bu Emi, ini Bu Emi ini salah satu alumni Universitas Terbuka. Sekarang nggak pulang ke Indonesia, tetapi beliau tetap menetap di Hong Kong dan dia kita percaya untuk mengelola Pokjar di sana, termasuk merekrut mahasiswanya, menyediakan tempat-tempat tutorialnya dan pendistribusian bahan ajar dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga di handle di Pokjar.
Baik, ini berarti walaupun sudah jadi alumni kaitannya erat sekali ya dengan Universitas Terbuka. Baik, Pak Damai. Dan kita sudah punya IKA sendiri. Betul. Ikatan Keluarga Alumni UT Luar Negeri gitu. Baik, jadi sudah ada grup WA-nya berarti lah ya. Ada. Baik, Pak Damai, boleh istirahat sebentar, kita akan beralih sebentar ke Ibu Agnes dulu ya. Baik, Ibu Agnes, bagaimana ini pengalaman dari Ibu Agnes nih ketika akan menjadi mahasiswa Universitas Terbuka? Boleh dong diceritain sedikit untuk rekan-rekan mahasiswa, silahkan. Ya, boleh. Saya itu memang hobinya belajar dari dulu, dan saya juga berniat untuk mau lebih tinggi lagi sekolah. Tetapi saya tahun 2016 begitu saya lihat di YouTube di mana saya bisa, satu-satunya di Universitas Terbuka. Tetapi itu belum buka, luar negeri punya belum buka itu. Untuk Eropa mereka belum buka. Terus saya pelajari. Setelah buka tahun 2017, saya mulai mendaftar. Saya ke Indonesia, saya mulai mendaftar. Itu prosesnya juga lama, mesti regalisir itu ijazah. Habis itu surat keterangan dari orang tua, nama orang tua, surat kelahiran, macam-macam ditanya ya. Waktu saya singkat di Indonesia. Terus saya minta tolong dengan adik saya supaya tolong pergi ke Universitas Terbuka untuk memberikan surat-surat formulir ini. Nah, itulah awalnya. Nah, awal tahun pertama itu saya tidak lengkap punya buku ya. Kita dulu belum kenal yang namanya Tuton atau melalui internet belajar. Itu saya dalam tahun pertama itu nilai saya semuanya tidak bagus. Iya. Dan saya mesti pergi ke KBRI Den Haag untuk ujian, untuk eksamen. Pertama kali itu saya cuma sendiri. Waktu untuk mahasiswa luar negeri UT di Belanda itu cuma sendiri, Bu Agnes? Sendiri ujian, itu pun hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi orang KBRI itu mau menunggu saya di ruangan lain untuk selesai saya ujian. Iya, tapi saya bilang saya mesti isi bagaimana? Saya di kepala tidak ada pelajaran karena saya tidak punya buku. Pokoknya di tahun pertama itu jelek sama sekali nilai saya. Di tahun kedua barulah mereka mulai dengan media, dengan Tuton, dengan segala macam. Itu pun mesti dipelajari bagaimana buka Tuton, bagaimana cara melihat pelajaran, begitu kan. Nah, tahun yang kedua saya juga ujian dengan 2 orang dari Bali. Dia melamar di Universitas Terbuka bagian luar negeri, tapi dia tinggal di Bali karena dia punya pacar di Belanda. Itu berdua kami. Itu tahun yang kedua, semester kedua. Dia yang bilang sama saya, Mbak, katanya pula, saya ini sudah hampir 9 tahun di UT. Loh, kok begitu lama? Saya bilang gitu kan. Ya, saya kerja juga. Habis itu ya mahal loh, Mbak, katanya mesti bayar UT itu kan mesti dibayar kan ujiannya. Terus jadi gimana, Mbak? Ya, saya ke Bali lagi habis ujian katanya. Nah, habis itu ya sambil belajar, sambil sekolah, sambil belajar gitu. Mulai adanya online itu lebih gampang bagi saya. Terbantu ya. Ya, membantu untuk ujian, untuk belajar. Saya memang hobi untuk baca-baca modul, tapi waktu itu terlalu singkat untuk saya. Saya kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Udah capek, ya kan, mau makan, tidur, ya kan. Saya cuma buka buku atau buka modul itu jam 5 pagi. Sebelum saya berangkat kerja atau setengah 5 pagi itu saya buka tuh pustaka online UT, apa modulnya ini. Nah, itu yang saya baca sedikit-sedikit, saya tulis, saya baca sedikit-sedikit. Di jam istirahat juga di tempat kerja saya buka juga itu HP. Kalau masih bisa dia punya internet, saya baca sedikit-sedikit. Tapi kalau malam habis bekerja itu tidak ada lagi, ngantuk, capek, badan tidur, capek, ya, kepala capek. Nah, saya juga belajar dari YouTube itu ada orang mengatakan bahwa kalau malam itu kalau otak sudah capek itu jangan dipaksa. Katanya cepat didik kita ya. Baik. Apa namanya? Pelupa, cepat pelupa. Jadi saya nggak mau forsir saya punya otak. Kalau dia bilang kasih signal kamu mesti istirahat, lebih baik tidur. Jadi jangan buka buku lagi, juga nggak masuk gitu. Betul. Iya. Kalau apa yang dipaksakan kan nggak enak ya, Bu ya? Iya, memang benar. Jadi saya belajarnya itu pagi subuh. Itu biasa, saya dulu sekolah farmasi begitu juga. Jam 4 pagi tuh baca bahasa Latin, nama-nama obat gitu. Biasa jam 4 atau setengah 4 pagi saya udah bangun.
Jadi udah terbiasa bagi saya kalau bangun pagi. Baik, gitu. Ini ngomong-ngomong kenapa nih Bu Agnes akhirnya menjatuhkan hati ke universitas terbuka ya Pak ya? Iya, seperti saya bilang saya hobinya belajar dari dulu. Tetapi karena itulah situasi dan kondisi tidak memungkinkan saya. Begitu saya tamat farmasi, nah papa saya meninggal, saya nggak punya duit untuk kuliah. Mama saya paksa saya untuk kerja di apotek. Habis itu saya pergi ke luar negeri dengan tante saya. Habis itu saya menawarkan saya mau kuliah. Terus saya melamar dulu di Universitas Utrecht itu untuk bagian kimia. Tetapi waktu itu nggak bisa karena dalam 1 tahun itu saya mesti ngebet tuh bahasa Belanda tuh mesti bisa. Kesudahnya visum saya habis, saya pulang. Mulai lagi kerja di apotek kan. Habis itu ya ketemu suami lah ya, kawin. Habis itu di otak ini masih berjalan, saya mau sekolah. Saya cari itu di internet tahun 2014 2015. Kebetulan ada Ibu Tian yang dulu rektor di sini, yang Ibu Prof Tian ya. Ya profesor ya. Dia mengatakan kami nanti mau buka akses di Eropa, tapi itu belum terbuka. Saya menunggu 2 tahun loh waktu itu. Jadi dapat informasi 2014 itu masih belum dibuka juga, ternyata 2016 baru dibuka di Eropa ya? Iya, 2 tahun saya menunggu, kok lama sekali sih bukanya gitu ya, saya pikir ya. Saya cari informasi 2 tahun itu saya cari. Begitu dia buka akses di Eropa, mulailah saya waktu saya vakansi di sini, saya tanya itu Pak Ogi tahu tuh saya pertama kali datang ke UT. Dan saya juga bicara sama Pak Sembiring juga, Pak Jody Sembiring. Gorky Sembiring. Terus dia kasih tahu begini. Nah, itulah sampai saya sekarang jadi mahasiswa UT. Ya. Dengan senang hati tentunya ya menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Segala dipermudahkan ya Bu ya dengan teknologi yang maju ini begitu. Ya, sangat permudah. Itu UT tahu di mana saya berada loh. Benar. Canggih ya. Begitu canggih. Begitu saya mau buka ujian ya, buka laptop, dia sudah tahu saya buka laptop ya. Cepat itu, saya klik itu, dia kasih selalu cepat informasi. Begitu. Nah, cara saya kontak juga ya, kontak batin ya sama UT ya. Karena ini adalah mahasiswa pertama UT di Belanda begitu ya, ujian pergi sendiri ke KBRI sendiri, belajar sendiri begitu ya. Jadi ikatan batinnya kuat ya Pak ya. Bayangin besok saya mau ujian, ditelepon sama orang KBRI, Bu jangan lupa besok datang ya, jam segini ujian. Loh kok waktunya singkat banget. Benar, itu saya baru dapat surat dari KBRI bahwa Ibu besok mesti datang. Wah, untung hari itu hari Sabtu saya libur. Coba kalau hari Jumat gimana mau minta izin sama tempat kerja ya kan. Tapi itulah pengalaman saya, dan juga sekarang UT saya rasa lebih dipermudah lagi, apalagi kita sekarang di Belanda ya Pak ya, dibuka dibuka akses untuk mahasiswa sentralisasi untuk ke mahasiswa di Eropa. Jadi nanti pusatnya di Den Haag. Apa keluhan, apa kesusahan nanti kita akan menolong begitu. Jadi kita mau buka suatu organisasi untuk menolong orang-orang yang mau belajar di UT. Habis itu untuk mahasiswa untuk orang yang mau mendaftar di UT. Itu yang akan kita buka nanti. Berarti kalau sekarang temennya udah nggak berdua sama yang orang Bali itu ya Bu ya, udah banyak ya. Kenal sama Ibu Eli sekarang. Ibu Eli telepon saya, ayo Bu Agnes kita ikut karya ilmiah. Itu waktu itu kita buka karya ilmiah digitalisering. Maksudnya kota intercity kota mandiri. Oh, kota mandiri. Iya, kota mandiri. Itu saya sibuk tuh, ada 3 orang itu, Mas Raffi, habis itu Ibu Eli sama saya. Kita buka karya ilmiah itu utusan dari luar negeri, Nederland. Lomba ya. Ya, lomba itu. Baik, kita akan tinggalkan keseruan Ibu Agnes kuliah di Universitas Terbuka di Belanda karena kita harus ke Padamai lagi. Padamai. Di awal mula UT menampung mahasiswa yang berada di luar negeri di bawah koordinasi dari UPBJJ UT begitu. UPBJJ UT luar negeri ya. Dari sisi fungsi dan tugasnya, apa yang membedakannya dengan UPBJJ yang lain yang ada di dalam negeri? Ya, sebenarnya nggak ada nggak ada bedanya ya.
yang kami rasakan sama aja, malah lebih, kalau dibilang lebih banyak tantangannya, iya ya, karena kita melayani sekarang ini kita melayani di 45 negara loh Mbak. Dengan jumlah mahasiswa sekarang itu 2.328 orang, termasuk yang di Eropa yang tadi Bu Agnes sampaikan ya. Jadi ada 4 fungsi sebenarnya UPBJJ ini ya, baik yang di dalam negeri maupun yang kami di PPMLN sekarang namanya ya. Itu yang pertama kan membuka kesempatan untuk pendaftaran atau registrasi. Kemudian yang kedua nanti memberikan layanan untuk bantuan belajar, seperti kalau ada tutorial ya, ada TMK begitu, nanti kita akan melayani semua mahasiswa, termasuk tadi yang tutorial online. Kalau ada yang mengalami kendala, kita akan memberikan pelayanan itu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa nanti akan mengikuti ujian ya. Jadi kita akan membantu memberikan pelayanan tentang ujian. Tadi yang diceritakan Bu Agnes harus datang ke KBRI gitu ya. Ya alhamdulillah Bu ya, sekarang mungkin jauh dari tempat saya. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Rektor mendengar ya Bu Agnes. Jadi ke depan khusus mahasiswa luar negeri mungkin di rumah saja bisa online begitu boleh ya, dengan sistem online dengan ya. Sistem ujian yang sekarang mungkin mudah-mudahan kita akan mempelajari lagi ya untung baiknya mungkin ya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Kemudian yang terakhir fungsinya UPBJJ itu kan kelulusan ya, melaksanakan wisuda. Jadi kita di luar negeri juga melaksanakan wisuda nih Bu Agnes nih. Makanya kemarin Pak Warek 4 udah tanya nih Bu Agnes kapan mau lulus gitu. Karena Pak Warek 4 nampaknya akan mau wisuda Bu Agnes di Belanda ini kayaknya nanti. Sama Mbak Eli mungkin. Mudah-mudahan. Jadi intinya tidak ada beda Mbak dengan UT luar negeri dengan UT yang ada di dalam negeri, sama saja. Baik, nah Pak Damai kan menurut informasi kini unit tersebut berganti nama begitu menjadi Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri. Nah, kenapa diganti? Ada perubahan nama lalu fungsi dan tugasnya masih sama nggak sih gitu? Tadi secara mungkin ini ya kenapa berganti nama itu mungkin hanya nomenklaturnya di UT saja ya. Jadi yang ada perubahan gitu sehingga harus mengikuti gitu. Karena UT luar negeri adanya kan kantornya di UT pusat. Jadi tidak ada unit-unit seperti di UPBJJ yang ada di Indonesia gitu. Sehingga sekarang ini nomenklatur yang berubah ini yang tadinya UT luar negeri mungkin berdiri sendiri, sekarang kita ada di bawah induknya LPPMP. Jadi makanya nggak ada kan satu unit di bawah unit lagi kan gitu ya. Jadi karena kita udah di bawah LPPMP itu sehingga kita berganti nama Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri. Kemudian kalau tugas-tugasnya sama dengan yang saya sampaikan tadi, nggak ada bedanya. Cuma ganti nama aja. Ganti nama saja. Dan itu tidak mengubah apapun sebenarnya. Baik, kita masih akan melanjutkan keseruan hari ini, apalagi dengan cerita-cerita Bu Agnes yang kuliah di Belanda begitu ya. Tapi harus jeda sejenak ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami hari ini di Seputar Universitas Terbuka. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya kawasan Puncak Buntuliara atau Gunung Liara di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukalua, yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa. Salah satu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini begitu menarik dan menjadi ciri khas sebagai daerah wisata yang dikenal dengan nama Danau Panggang. Danau Panggang ini terkenal dengan alamnya yang eksotis karena daerah ini 65%-nya adalah rawa dan danau, serta pemandangan alami yang menarik melihat kerbau-kerbau rawa berenang. Kerbau-kerbau ini adalah milik para peternak setempat. Diternak dan berkeliaran berenang. Station for All, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di UT Radio hari ini dan masih bersama Pak Damai selaku Kepala PPMLN dan juga Ibu Agnes, ini adalah mahasiswa PPMLN dari Pokjar, Belanda ya. Kita akan ke Bu Agnes untuk pertanyaan berikutnya. Ini setelah menjadi mahasiswa nih Bu Agnes, apa yang paling membuat Bu Agnes ini berkesan dan bangga begitu jadi mahasiswanya Universitas Terbuka? Saya bisa bangga di tempat kerja bahwa saya bilang saya ada sekolah. Nah, saya ada sekolah bagian manajemen. Karena di tempat saya itu semuanya orang yang tamatan sarjana, baik dari mana-mana, baik dari Poland, Yugoslavia, Belgia, Jerman, itu rata-rata itu student yang bekerja di tempat saya. Jadi sebagai orang Indonesia, saya juga bangga dong, saya juga mahasiswa. Itu kebanggaan saya. Oh ya, bagian apa? Bagian manajemen, saya bilang. Nah, kalau misalnya kita kuliah atau dengan orang yang tamat SMA, itu mereka tidak bisa menempatkan kita di tempat orang-orang yang biasa bekerja. Maksudnya toh mereka ada respect sama kita. Oh ya, dia ada sedikit lebih tinggi. Kita tidak bisa kasih dia di tempat itu. Misalnya. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Nah, misalnya oh ya dia cuma tamatan segitu misalnya ya, SMA atau SMP misalnya gitu ya. Dia tidak bisa menempatkan di tempat orang-orang yang bersekolah. Misalnya mengenai komputer aja dia nggak tahu misalnya ya, mengenai tekan-tekan komputer di mana-mana itu dia misalnya nggak tahu. Nah, nggak bisa dia ditempatkan di mana kita bekerja. Itulah suatu kebanggaan bagi saya bahwa saya itu ya seorang mahasiswa. Nah, itu kebanggaan saya. Jadi saya mau lebih tinggi lagi, lebih luas wawasan bagaimana saya bisa bekerja lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Kan mereka kan bisa nilai ini orang yang bersekolah sama orang yang kurang bersekolah, dari kualitas kerja mereka bisa lihat ya. Nah, itulah suatu kebanggaan bagi saya. Apalagi mahasiswa UT, ya kan, belajar sambil bekerja. Iya betul, keren ya gitu ya. Jadi mahasiswa UT itu kan keren banget gitu ya Pak ya. Udah bisa kerja, bisa juga kuliah. Bahkan terkadang waktunya tuh mepet sekali ya gitu. Masih kerja, tapi tetap harus ikut jadwal ujian gitu ya. Memang jadi mahasiswa UT itu keren sekali begitu ya. Itu bisa kelihatan di kualitas kerja loh Bu. Kalau kita sekolah itu bisa kelihatan di kualitas kerja, bagaimana itu orang itu bekerja.
dia mengerti apa tidak. Itu bisa kelihatan. Makanya saya mau sekolah terus untuk meningkatkan kualitas kerja. Begitu, Bu. Tentunya jadi doa kita bersama ya Pak. Jadi kalau udah selesai wisuda yang sekarang, nanti kuliah lagi begitu ya. Ya rencana S2, Bu. Betul. Sampai di Universitas Terbuka. Boleh. Ada S3-nya juga ya Pak ya? Ada. Universitas Terbuka. Baru. Jadi ditunggu Ibu menjadi mahasiswa S3 begitu ya Pak ya. Kalau masih kuat ya Bu ya. Kuat dong, biasanya karena orang-orang yang memang suka dengan pendidikan, yang suka belajar tuh nggak ada bosannya ya Pak. Iya, benar. Iya, memang pengen aja terus belajar gitu. Saya hobi belajar dari dulu. Nggak ada bosannya biasanya, jadi pengen terus aja selagi jenjangnya masih ada, terus aja dikejar biasanya. Baik, Ibu ini kemudian berbicara mengenai waktu nih, membagi waktunya tuh Bu Agnes gimana? Dan tetap dapat menggapai cita-cita yang lainnya gitu. Jadi bisa kerja, ada kegiatan lain, tapi harus kuliah juga. Ini gimana sih cara membagi waktunya? Itu memang berat. Bagi saya itu memang berat ya. Saya kerja 40 jam per minggu ya, 40 jam. Jadi dalam satu hari itu 8 jam. Kalau untuk belajar malam pulang dari tempat kerja itu biasanya saya tidak bisa buka buku atau buka komputer. Saya selalu buka hari Sabtu sama hari Minggu. Itu jam saya untuk belajar. Sedikit-sedikit kalau jam 4 pagi atau jam 5 saya terbangun pagi itu paling cuma 10 menit, 15 menit saya baca itu modul. Udah, mau cepet-cepet mau pergi kerja. Tapi biasanya waktu yang banyak tuh hari Sabtu sama hari Minggu. Atau misalnya kalau di Belanda itu kan ada misalnya hari Paskah, hari Pinkster, itu kita dapat libur 2 hari. Nah hari itu saya pergunakan untuk membaca, untuk buka-buka pelajaran begitu. Nah saya selalu melihat, oh ini kapan ujian, oh 2 bulan lagi, apa yang mesti saya bagi ini, oh saya 6 mata kuliah, aduh terlalu berat sekali ini, bagaimana. Jadi kadang-kadang saya bikin tugas atau bikin ujian itu saya mau sepenuhnya, jawabnya yang 100% yang perfect, tapi waktu itu sangat singkat bagi saya. Jadi saya lihat apa yang bisa saya jawab begitu pertanyaannya. Tapi juga membantu untuk ujian itu, baca itu yang penting. Jadi kita nggak asal aja. Sekarang berat loh kalau ujian itu, kalau kita nggak membaca, kita nggak bisa isi itu ujian. Betul-betul nggak bisa isi ujian. Ya seperti ekonomi mikro itu banyak grafik-grafiknya, aduh tidak bisa dalam 1 jam baca buku dan isi ujian, tidak bisa. Mesti berhari-hari dulu bacanya, gimana baru bisa temuin satu jawaban. Saya mungkin 4 jam baca untuk satu jawaban. Untuk satu jawaban 3 jam bolak-balik. Apalagi kadang putus lagi internetnya, aduh saya bilang, terkenal lagi ya. Terkena ya, dia tanya lagi, mesti login lagi. Kadang login nggak terbuka. Coba lagi dengan mahasiswa peduli, nggak bisa dibuka, katanya pindah di akses yang lain. Itu kendalanya di situ bagi saya. Nah, ini untuk menyiasati kendala yang terjadi nih gimana nih Bu? Saya biarin, kadang saya WA, saya foto di WA, oh ini gimana solusinya gini. Nah, nanti ada aja tuh orang yang tolong gitu. Untungnya dipermudah lagi dengan kecanggihan teknologi ya. Ada gangguan WA aja ya. Iya, kita kan ada grup WA untuk luar negeri. Kalau ada hambatan atau misalnya ada problem dengan komputer misalnya, kadang tuh saya foto tuh, ini saya dapat gimana solusinya. Nanti pasti ada yang nolong. Pasti aja ada yang bantu, pasti aja ada yang permudah begitu ya. Iya, lebih mempermudah lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kunci kuliah di Universitas Terbuka itu adalah disiplin waktu mungkin ya Pak. Benar. Harus pinter-pinter gimana caranya waktu yang sedikit ya bisa dipakai belajar, bisa dipakai untuk kepentingan kuliah begitu ya. Baik, Pak. Apa yang perlu dilakukan oleh Universitas Terbuka nih Pak Damai kepada para mahasiswa UT yang berada di luar negeri agar yang bersangkutan dapat memahami sistem pembelajaran yang diterapkan di UT. Nah, solusi apa yang tepat yang diberikan kepada para mahasiswa tersebut? Ya, makasih Mbak. Yang pertama memang memberikan edukasi ya kepada mahasiswa agar mereka memang dari awal harus siap menjadi pembelajar mandiri ya. Nah, ini yang kunci utamanya sebenarnya di situ. Selain itu kita juga enggak membiarkan mereka
sengsara seperti ceritanya Bu Agnes ya. Di awal-awal kita memberikan namanya ada LPKBJJ ya. Apa itu Pak? Ya, ada 4 kegiatan, diantaranya itu di awal ada namanya OSMB, atau orientasi studi mahasiswa baru. Nanti di sana kita akan menjelaskan tentang sistem UT secara umum begitu ya. Setelah nanti ada OSMB, kita beri lagi layanan namanya PKBJJ ya. Itu nanti keterampilan belajar jarak jauh. Nah, pelatihan keterampilan belajar jauh kita latih mereka untuk tadi ujung-ujungnya supaya menjadi pembelajar mandiri tadi. Di sana kita berikan pelatihannya. Nanti semua sistem pembelajaran di UT ada tutorialnya, ada bagaimana sistem ujiannya, bagaimana cara mengakses bahan ajar begitu. Kemudian kalau punya masalah, kepada siapa harus melapor, seperti yang Bu Agnes tadi sampaikan, ada grup-grup gitu. Nanti kita akan memperkenalkan itu semua kepada mahasiswa. Kemudian ada kaitannya dengan pembelajaran, kan ada tutorial. Di tutorial itu mahasiswa kan diminta mengerjakan tugas. Kita juga bikin workshopnya, bagaimana cara membuat tugas yang baik dan benar begitu supaya nilainya bagus. Nanti kita ada kegiatannya namanya workshop tugas. Kemudian yang terakhir sebagai persiapan untuk menghadapi ujian ada namanya klinik ujian. Jadi maksudnya kita ajari nanti bagaimana sistem ujian yang akan dihadapi mereka, bagaimana tips-tipsnya, apa yang harus dipersiapkan begitu, terutama di luar negeri. Ini kata kuncinya memang akses internetnya ya. Jadi karena nanti ada ujian online misalnya, dia harus memiliki minimal 2 perangkat gitu ya. Ada laptopnya, juga harus ada HP-nya sebagai nanti dia bisa untuk mempermudah berkomunikasi dengan kita. Jadi hal-hal itulah yang terus-menerus kita lakukan kepada mahasiswa. Selain juga secara intens tadi di grup-grup mahasiswa, anak kita memang jarang ketemu ya, bukan jarang malah hampir tidak ada. Sehingga kita media sosial ini sangat membantu sekali setiap negara. Tadi seperti Bu Agnes itu, saya sudah kami ya PPMLN membuat grup khusus di ini, misalnya di Eropa kita satukan ya Bu ya, termasuk Belanda. Kemudian kalau di Singapura tersendiri, Hong Kong tersendiri. Dan kami di PPMLN punya staf ada 10 orang, semua itu saya sebar. Jadi satu negara itu nanti ada penanggung jawab negara namanya PJN. Jadi nanti kita bertugas untuk selalu intens melihat apakah ada informasi atau keluhan, pertanyaan mahasiswa di grup-grup itu nanti teman-teman PJN itu bertanggung jawab untuk menjawab. Kalau misalnya nggak bisa menjawab, mungkin akan menyampaikan kepada kami. Nanti kita akan carikan solusi dan kalau kami nggak bisa menjawab, mungkin akan kita alihkan atau kita tanya kepada unit-unit yang lain. Jadi itu yang kami lakukan agar mahasiswa bisa benar-benar mampu mengetahui cara belajar di UT, dan harapan kita mereka bisa sukses, tidak berlama-lama di kuliah di Universitas Terbuka. Baik, gitu. Berarti itu menjadi salah satu siasat begitu ya, untuk pola belajar mahasiswa agar sukses menempuh pendidikan di Universitas Terbuka. Ya, baik. Betul. Yang terakhir nih Pak, bagaimana Universitas Terbuka mengupayakan dan juga mengedepankan kualitasnya untuk melayani mahasiswa yang berada di luar negeri, dan bagaimana cara UT memantau perkembangan belajar para mahasiswa tersebut? Ya, mungkin kalau upaya tadi hampir sama ya dengan yang saya sampaikan tadi. Kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan itu ya. Kemudian agar lebih berkualitas lagi, kami selalu ini melibatkan teman-teman pengurus Pokjar juga, supaya bisa membantu secara cepat ya. Mungkin kalaupun media ini ada juga kendalanya ya, ketika kita ketiduran misalnya ya, karena 45 negara, dan negara itu kan berbeda waktunya dengan di Indonesia. Kadang-kadang seperti Bu Agnes ini, kadang-kadang di sini udah tengah malam, di tempatnya Bu Agnes pagi begitu ya. Iya. Kadang-kadang saya ada pengalaman ini. Gitu saya tanggal 25 Juni harus ujian, harus ujian. Terus itu kan aksesnya jamnya sampai 12 jam ya. 12 jam kalau dibuka itu mesti ditutup selama 12 jam itu mesti cepat. Kalau nggak cepat 12 jam ditutup ya. Jadi waktu saya di Amsterdam, sebelum saya berangkat, saya hitung tuh jamnya. Kalau naik nanti ini jam 12, berarti jam 12 malam harus selesai.
Oke, saya naik di pesawat, sebelum naik di pesawat saya buka tuh aksesnya, eksamen ujiannya kan. Sudah terbuka. Sampai di atas itu saya tanya sama pramugarinya, "Mbak, ada internet enggak di sini?" "Ada, cuma berbayar, Bu." "Ya nggak apa-apa, saya bayar." "Itu gimana, Bu?" "Oh ya, di sini. Itu 150 MB itu bayarnya $16 sekian." "Oh ya, gimana caranya?" "Ya, bayarnya pakai kredit card." "Bisa ya?" Oke, saya dan buka itu dia punya internet. Jadi lagi enak-enak baca, internetnya putus, mungkin sudah di atas sekali. Nggak bisa. Saya mau buka akses, mau eksamen gitu kan, mau buka, itu saya sudah unduh ya, tapi untuk unggahnya susah, nggak ada internet di atas. Terus pramugarinya langsing, "Bu, mau tanya ya, Ibu kok ujian online-nya di mana?" "Oh, saya sekolah di universitas terbuka." Saya bilang, "Oh, bisa ya Bu ujian online?" "Bisa," saya bilang, "tapi ini masalah internet kagak ada," saya bilang. "Oh, itu gimana caranya, Bu?" "Ya, lihat aja di website," saya bilang. Terus dia bilang, terus saya tanya, "Apa Ibu mau jadi pramugari?" Terus, "Enggak dong, saya kan mau sekolah juga." Katanya pula, "Boleh minta nomor telepon Ibu enggak kalau ada kenalan?" "Boleh," saya kasih nomor telepon saya. Saya pikir saya nggak jadi ujian, yang satu nggak lulus itu mata pelajaran, malahan satu masuk di Universitas Terbuka. Lucu jadi banget. sekalian promosi begitu promosi, ya, langsung terus, dapat ya. Itu pramugari, "Ya iyalah Bu, nanti saya lihat di website, mungkin saya mau juga kuliah sambil bekerja," katanya pula. Ya oke lah, saya bilang bagus lah itu Bu, jadi nggak mengganggu waktu kerja Ibu bisa juga belajar di rumah. "Oh ya gitu ya Bu, ya nanti Ibu baca aja tuh di UT, ada tuh cara-caranya." Ya siapa tahu nanti bisa tersebar luas kan. Betul. Akhirnya dapat mahasiswa baru satu ya dari Ibu Agnes ya Pak ya. Mungkin ada apa Pak, apresiasi apa untuk Ibu Agnes mendapatkan satu mahasiswa? Tadi sudah sampaikan, nanti setelah pulang dari sini harus ke PP Milen dulu. Baik. Hadiah yang kita berikan kepada Bu Agnes. Baik, tadi melanjutkan yang tadi dulu nih Pak Damai. Jadi gimana cara untuk memantau perkembangan belajar para mahasiswa tersebut? Iya, mahasiswa itu tadi kualitas dan itu ya memantau perkembangannya, kita selalu mengarahkan, membimbing mahasiswa untuk mengikuti layanan-layanan bantuan belajar yang disediakan UT. Paling tidak kalau layanan bantuan belajar ini kan ada 3 itu ya. Yang pertama ada TUWEB namanya, tutorial webinar, kalau penggantinya TTM ya, waktu sebelum COVID ya. Kemudian mahasiswa yang tidak bisa mengikuti TUWEB kan ada layanan Tuton, tutorial online. Kemudian karena di luar negeri ini kadang-kadang mereka seperti akses tadi ya, mungkin akses tidak terlalu bermasalah, cuman waktunya mereka. Nah, setiap hari harus bekerja siang malam gitu, ada sip-sipan juga gitu. Menyampaikan ke kami, mereka tidak bisa juga mengikuti layanan itu. Tapi ada satu layanan yang bisa digunakan mahasiswa, itu TMK. Ini kita juga sosialisasikan terus, kita sampaikan ke mahasiswa, minimal yang 3 layanan ini ikutlah salah satu di antara itu. Karena itu nanti ada kontribusi nilai kan, akan dengan nilai hasil ujiannya. Jadi dengan cara itu kita berharap mahasiswa ini kualitasnya semakin bagus. Kemudian kita bisa memantau memang tingkat persistensinya mereka untuk kuliah di universitas terbuka. Gitu. Baik. Jadi tadi ada 3 layanan ya Pak ya, ada apa? TTM, sekarang kemudian ada TUWEB, kemudian Tuton, dan yang terakhir TMK, tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah. Selain yang ini ya, kalau itu kan ada kewajiban mahasiswa mengerjakan tugas ya. Kalau yang tidak ada bertugas banyak juga layanan seperti siaran radio ini kan seharusnya ditonton, didengar sama mahasiswa ya, karena UTTP ini banyak sekali materi-materi ya yang bisa didengar oleh teman-teman mahasiswa. Ini juga dalam rangka ini meningkatkan kualitas mahasiswa. Baik. Saya rasa kalau untuk belajar di UT itu banyak sekali jaringan-jaringan, apalagi di UT, di YouTube atau di pustaka online atau yang lain-lain. Banyak sekali, sangat mudah sekali. Cuma bagi kita yang pekerja itu waktunya terlalu sempit. Waktu itu. Dan juga disiplin diri ya. Kadang sudah capek pulang kerja, buka buku lagi, nggak bisa masuk. Bisa. Bagusnya tuh pagi-pagi sekali. Kita bangun, buka buku, itu baru jadi segar ya,
Ini ya curi-curi waktu sebelum kerja ya, gitu ya. Karena memang kalau bangunnya pagi-pagi sekali, mungkin otaknya juga masih kosong, masih fresh ya, jadi gampang masuk. Baik, terakhir Bu Agnes, harapan Ibu Agnes terhadap universitas terbuka ke depannya. Harapan saya universitas terbuka diakui di seluruh dunia. Itu harapan saya. Jadi kalau mereka lihat kalau saya melamar kerja tuh, lihat Open University in Indonesia, mereka tahu. Contohnya seperti adik saya ya, kuliah di Andalas ya, di Padangnya, dia dapat kedudukan tinggi di perusahaan di Eindhoven. Orang tanya, semua nih master dari luar negeri, London, Oxford apa. Terus dia bilang, ibu tamat kuliahnya di mana? Di Universitas Andalas. Di mana tuh? Di Padang. Orang kagak tahu di Padang tuh ada Universitas Andalas. Disitulah dia rasa kecewa kan. Loh, kok orang Belanda nggak tahu sih Indonesia di mana gitu kan. Nah, tapi dia dapat duduk yang tertinggi, ya bilanglah pekerjaan yang bagus lah begitu. Cuma orang nggak kenal itu. Tapi kalau Universitas Oxford orang tahu ya di London, ya kan. Begitu juga harapan saya kalau misalnya UT ini ada Universitas Terbuka Open University, diakui dan diketahui di seluruh dunia. Itu kan sebagai kebanggaan bagi kita kan. Itu harapan saya. Jadi lebih terkenal UT begitu ya? Iya, dipromosikan lebih lagi sehingga orang-orang seluruh dunia tahu Open University Indonesia. Lagi-lagi harus diberi apresiasi ini Pak. Berarti Pak pulang dari sini ketemu Bapak Rektor mungkin karena sudah mempromosikan universitas terbuka. Ya itu contohnya pramugari sudah mau sudah masuk pas 1 dapat ya. Baik. Keren Ibu Agnes ini. Baik, kita akan lanjut dulu ke Bapak ini terakhir. Janji ini terakhir. Rencana unit yang Bapak pimpin Pak Damai. Kedepannya ini agar UT lebih membumi lagi di luar negeri, bagaimana? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya tadi sebenarnya udah disinggung sama Bu Agnes ya. Rencana kita sebenarnya kita pingin ada sentra-sentra UT di luar negeri begitu ya. Kita sudah dapat tawaran-tawaran ya, kerjasama dengan seperti di KBRI Belanda. Itu sudah memberikan izin sentra UT itu untuk seluruh Eropa. Ya, untuk seluruh Eropa. Nanti sentranya ada di sekolah Indonesia yang ada di Belanda. Kita sudah diberikan satu ruangannya gitu Bu ya. Satu ruangan nanti untuk jadi ini. Di beberapa negara lain juga kita intens untuk bekerja sama dengan perwakilan Indonesia yang ada di sana, KBRI dan KJRI-nya dalam rangka lebih memperluas lagi jaringan UT agar masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri mengenal lebih dalam lagi tentang UT, dan kita berharap nanti mereka bisa kuliah di universitas terbuka gitu. Amin. Jadi harapan kami bersama, kemudian jangan lupa bawa Bu Agnes biar bisa bawa mahasiswa lainnya begitu ya. Baik. Masih ada tambahan? Boleh silakan. Nanti mungkin kata penutup, ini penutup belum? Iya sudah Bapak. Sudah. Tapi sebelum penutup ada ritual begitu ya. Kalau ada yang datang tamu ke studio boleh dibacakan. Boleh dari Bapak dulu. Oh boleh. Boleh dari Bapak dulu. Silahkan. Oke. Halo UT. Saya Pardamen Daulay, saya Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri, mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 untuk Universitas Terbuka dan terus dengarkan UT Radio. Terima kasih. Boleh dilanjut. Bapak Bapak boleh satu kali lagi diulang katanya Pak. Oh begitu. Boleh satu kali lagi diulang. UT listeners tadi ya. Oke. Halo UT listeners, saya Pardamen Daulay, Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri, mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 untuk Universitas Terbuka dan terus dengarkan UT Radio. Terima kasih Bapak. Boleh diucapkan selamat ulang tahun ya dari Ibu Agnes, silakan. Ya, halo UT listeners, saya Agnes Rosario Tenu, mahasiswa UT jurusan manajemen, mengucapkan selamat ulang tahun ke-38 untuk Universitas Terbuka dan terus mendengarkan UT Radio Open Education Station for All. Mohon maaf Ibu, boleh diulang sekali lagi, katanya boleh disebutkan dari mahasiswa Belanda begitu ya Pak ya. Kita ulang sekali lagi ya. Baik. Halo UT listener, saya Agnes Rosario Tenu
dari UT mahasiswa UT. Boleh kita ulang sekali lagi deh, Bu. Kita ulang sekali lagi. Mau latihan dulu boleh? Boleh diulang sekali lagi deh. Mahasiswa UT Belanda. Ya, baik. Halo, saya Agnes Rosario Tenu, mahasiswa UT Belanda, jurusan manajemen. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 untuk Universitas Terbuka dan terus mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Terima kasih banyak. Ini menurut informasi Ibu akan kembali ke Belanda tanggal 14 Juli. 14 Juli ya. Baik, semoga selamat sampai tujuan. Titip salam untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka di Belanda. Sukses selalu, begitu. Baik. Untuk Bapak ada yang masih mau ditambahkan? Boleh satu aja nih untuk teman-teman para pekerja migran Indonesia yang mendengar kita, yang ada di luar negeri ya. Satu pesan kami ini dibuat dalam pantun ya. Jadilah pekerja migran yang cerdas dan smart. Bekerja sambil kuliah di negara setempat. Tabungan tetap dapat, gelar sarjana tersemat. Universitas Terbuka, pilihan paling tepat. Baik, Universitas Terbuka, pilihan paling tepat. Terima kasih banyak Pak Damai dan Ibu Agnes telah menyempatkan diri untuk datang ke studio hari ini. Sehat selalu, semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dan juga UT Listener, saatnya Dita undur pamit. Begitu juga dengan Pak Damai dan Ibu Agnes. Terima kasih banyak. Akhirnya dari Gedung Pusat Pengembangan Multimedia Kawasan Universitas Terbuka Pondok Cabe, Dita Zakia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.